Halo guys, kembali lagi di channel Dunia Damai. Di video kali ini admin akan membahas tentang apa itu Taliban. Apa itu Taliban? Masih jadi salah satu pencarian tertinggi belakangan ini. Diketahui Taliban menjadi sorotan dunia internasional usai berhasil menguasai Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul. Taliban sendiri bukanlah pemain baru yang menguasai Afghanistan. Kelompok Islam garis keras itu juga pernah berkuasa 20 tahun silam dan jadi kecaman dunia usai dianggap melanggar hak asasi manusia hingga kebudayaan. Lalu apa itu kelompok Taliban? Seperti dilansir dari BBC Senin 23 Agustus 2021, Taliban merupakan kelompok yang mulai dibentuk di awal tahun 1990-an. Taliban atau yang diartikan sebagai murid dalam bahasa Pashto mulai terbentuk di utara Pakistan pasca pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Awalnya anggota Taliban banyak dari etnis Pashtun yang tinggal di wilayah selatan Afghanistan. Pembentukan Taliban dimulai di pesantren-pesantren yang kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi yang umumnya menganut aliran Sunni keras. Kepada etnis Pashtun, Taliban berjanji mengembalikan perdamaian dan keamanan di Afghanistan sesuai syariah Islam. Janji Taliban tersebut membuat kelompok ini mudah diterima dan menyebarkan pengaruhnya. Sejarah Taliban. Setelah mengetahui apa itu kelompok Taliban, sejarah lama Taliban juga perlu dipahami. Kehadiran Taliban dengan mudah diterima lantaran keberhasilan mereka memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan-jalan dan area-area di bawah kekuasaan mereka aman untuk perdagangan. Pada tahun 1996, Taliban bahkan berhasil merebut ibu kota Kabul dan menggulingkan rezim pemerintahan Afghanistan yang dijabat oleh Presiden Burhanuddin Rabbani. Saat itu Taliban bahkan menyiksa dan menyeret mantan Presiden Muhammad Najibullah dari kantor PBB yang menjadi tempat dia bersembunyi. Selanjutnya kelompok itu menggantungnya di jalan umum. 2 tahun berlalu, Taliban sudah menguasai hampir 90% wilayah Afghanistan. Taliban kemudian mulai memperkenalkan hukuman yang disebut sejalan dengan hukum syariah, mulai dari hukuman eksekusi dan potong tangan, hingga melarang anak perempuan mengakses pendidikan. Taliban pun dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Salah satu yang paling terkenal ketika Taliban melanjutkan penghancuran patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan Tengah pada tahun 2001, sehingga memicu kemarahan publik internasional. Taliban saat ini dapat diketahui dari apa yang saat ini terjadi di Afghanistan. Taliban sempat mendatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat pada tahun 2020. Kesepakatan di Doha itu berisi komitmen AS untuk menarik pasukan dan Taliban tak melakukan serangan pada pasukan AS. Tapi sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian klik like dan subscribe. Sayangnya, kesepakatan itu dikhianati Taliban. Baru setahun berlalu, Taliban malah terus menyerang pasukan keamanan Afghanistan dan menguasai sejumlah besar wilayah, termasuk ibu kota Kabul. Gelombang serangan Taliban membuat puluhan ribu orang mencoba melarikan diri dari negara itu.
Mereka trauma Taliban akan kembali memperlakukan kekerasan dan hukum yang pernah terjadi 20 tahun lalu. Bahkan Presiden Ashraf Ghani disebut melarikan diri ke Uni Emirat Arab hanya beberapa waktu usai Taliban memasuki Kabul. Meyakinkan warga Afghanistan, Taliban berjanji akan memperlakukan rezim yang berbeda. Pihaknya juga akan mengampuni berbagai pihak yang berseberangan dengan Taliban di masa lalu. Para petinggi Taliban juga sudah melangsungkan pertemuan guna membentuk pemerintahan baru di Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban. Menanggapi sikap Taliban, Wakil Presiden Afghanistan Amrullah Saleh mengambil langkah mengejutkan usai mendeklarasikan diri sebagai Presiden Afghanistan menggantikan Ashraf Ghani. Amrullah memilih menyerang balik Taliban dengan menggandeng oposisi anti-Taliban. Pasukan anti-Taliban mengaku siap jika harus berperang dengan jangka waktu yang panjang dengan pasukan Taliban. Namun demikian, mereka juga terbuka jika Taliban mau bernegosiasi. Syarat untuk kesepakatan damai dengan Taliban adalah desentralisasi, sebuah sistem yang menjamin keadilan sosial, kesetaraan hak dan kebebasan untuk semua, kata juru bicara pasukan oposisi anti-Taliban Ali Maisam Nazari, dan menambahkan jika Taliban tidak setuju dengan kesepakatan damai, maka pasukan oposisi akan mendeklarasikan perang. Bagaimana pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar.